Atta Halilintar yang berseteru dengan Fuji dan almarhumah Vanessa Angel ternyata punya weton ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi semuanya, sahabat wabarakatuh. netizen. Semoga selalu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah. Atta Halilintar lahir pada 20 November 1994 di mana memiliki weton Minggu Pon. Watak seseorang dengan weton Minggu Pon menurut Primbon identik dengan Pancasuda Bumi Kapeta. Artinya, mereka adalah termasuk orang-orang yang giat bekerja, tekun, tak bisa diam dan menganggur, tahan menderita dan kuat hati bila memperoleh kegagalan atau kekecewaan. Mereka juga terbilang orang yang berbelas kasih, memiliki aras kembang atau daya tarik terhadap lawan jenis. Weton Mas Atta sendiri menjelaskan tentang dirinya yang berbelas kasih. Oleh sebab itu, ke depan Mas Atta jangan sampai berkata-kata apalagi menyakiti perasaan orang lain seperti yang dilakukan ke Fuji dan almarhumah Vanessa Angel. Iya, baik ya buat teman-teman semua. Jadi kali ini kita akan membahas wetonnya Mas Atta Halilintar Dan almarhumah yang Vanessa dimana jatuh pada wetonnya Minggu Pon. Iya, benar. Beliau ini lahir ternyata 20 November 1994 ya. Nah, berarti lebih muda daripada saya. Iya. Ya, lebih muda juga daripada Mas Samet Ya, pastinya ya. Mas Samet sudah tua tenan iki ya. Oke. Jadi buat teman-teman ya, jadi setelah dibacain primbonnya tadi menjelaskan bahwasanya Mas Atta ini penuh dengan kebijaksanaan. Betul. Sifatnya ya, wetonnya kan menceritain wataknya. Iya. Wataknya itu sebetulnya bagus gitu. Iya. Dan Nah, kenapa Mas Samet tempo hari beliau tuh mengolok-olok tuh seorang Puji ataupun Mbak Vanessa Angel yang sudah meninggal dunia. iya. Dari pandangan panjenengan gimana? Ini bertolak belakang nggak sama wetonnya yang katanya adalah orang yang berbelas kasih? Sangat bertolak belakang. Sangat Kalau bertolak dia belakang. memang sesuai sama watak di wetonnya, pasti dia tidak mungkin mau mengolok-olok orang yang apalagi yang sudah meninggal. Ini tidak sesuai sama weton yang dimilikinya. Oke, jadi nggak sesuai sama yang kata-kata berbelas kasih ya Mas Samet. Betul. Nah, tadi kan Mas Samet sudah ceritain juga, mereka termasuk orang-orang yang giat bekerja, Betul. tekun, dan tak bisa diam, Iya. dan tak mau menganggur. Itu cocok nggak buat Mas Atta Halilintar? Kalau itu cocok. Cocok sekali ya, Mas. Makanya akun dia ini bisa semaju sekarang ini. Iya. Saya sambung lagi ya, tahan menderita dan kuat hati memperoleh kegagalan atau kecewaan. Gitu. Kalau dalam hal ini yang disebutkan weton ini ya, kuat hati bila memperoleh kegagalan dan kecewaan. Iya. Di sini saya mau ngatakan gini, kuat hatinya itu jangan sampai menjadi keras kepala, Mas Samet. Ya, pas. Ya. Ini kan kuat hati nih, ya kan? Karena kegagalan atau kekecewaan. Cocoknya kuat hati ini untuk perjuangan sih. Ya. Ya, kuat hatinya untuk perjuangan. Jadi kalau kita gagal, kita jangan patah semangat. Langsung semangat terus. Nah, tapi kalau tanggapan netizen gini ya, ada komentar-komentar yang membangun untuk Mas Atta Halilintar. Dianggapnya ini angin lalu, dianggapnya ini cuman haters, padahal ini berdampak positif bagi Mas Atta sendiri kan. Betul, itu penilaian netizen padahal. Contohnya gini ya, ini kan Mas Atta, Mas Samet baru saja mengolok-olok Puji ya sama Mbak Vanessa Angel yang katanya nggak ada restu menikahnya, kemudian ku hamil duluan lah dan apa-apa. Tentunya itu kan melukai hati, terutama buat mereka yang sudah meninggal. Ya, aibnya diceritakan kembali gitu. Sementara kan soalnya kita itu tidak boleh kita apabila ada orang yang sudah tiada itu tidak boleh kita sebut-sebut. Iya. Bahkan kalau bisa kita kirimkan doa seperti Al-Fatihah supaya dia membantu dia di sana. Iya, makanya oleh sebab itu kuat hati ya. Kita mohon kepada Mas Atta ya, membuat artinya itu adalah perjuangan terhadap karir, bukan mengeloskan atau mengacuhkan netizen yang memberi saran yang positif gitu ya, atau membangun. Ya, ini saya lanjut lagi Mas Samet. Mereka juga terbilang orang yang berbelas kasih. Ini tadi udah kita bahas ya. Seharusnya kalau orang berbelas kasih
itu tidak mengolok-olok ya Mas Ahmed. Ya. Mas Ahmed boleh gambarkan nggak orang yang punya belas kasih yang luar biasa ini? Karena Ya. di sini di Woton ini kalau Mas Atta dibilang saya seperti lihat itu. di pemberitaan ada juga, memang dia jiwa belas kasihnya tidak tahu entah karena dia mau pencitraan atau apa ya. Dia belas kasih pernah mengirimkan ke presiden bantuan untuk ke saudara kita di Palestina. Oh itu pernah ya? Tapi ini kalau memang itu nggak tahu entah mesti supaya pencitraan supaya disanjung orang ya. Karena kalau memang betul-betul berbelas kasih, selain dia untuk membantu saudara kita di Palestina, ya seharusnya juga jangan membuat Fuji dan Mbak Vanessa Angel yang sudah tiada ini seperti itu. Oke. Dan itu nggak cocok dilakukan sama orang yang punya berbelas kasih tadi ya Mas Ahmed ya? Berarti berbelas kasihnya ini yang dia mengirimkan itu supaya apa aja, supaya dapat pujian saja berarti. Iya. Dia membantu dan ini kan cerita Weton Mas Ahmed. Berarti ini hanya pandangan Weton saja, nggak terrealisasi di Mas Attanya sendiri. Betul. Seharusnya Mas Atta bisa memiliki sifat ini kan, karena Wetonnya menceritakan betul. Anda punya ini. Gitu ya Mas Ahmed ya. Weton itu kan watak dia, watak diri dia. Ya, kemudian di sini di wetonnya Mas Atta diceritakan Mas Ahmed memiliki aras kembang atau daya tarik terhadap lawan jenis. Berarti dia memiliki aura yang positif Mas Ahmed untuk menggait pasangannya. Ya, benar. Termasuk beliau ini ya yang baru-baru ini katanya dikabarkan Mas Ahmed, diisukan ya. Menjalin percintaan Mas Ahmed, nikah siri Mas Ahmed. Tapi itu kita bahas di part berikutnya. Betul. Yang pasti Mas Atta Halilintar punya aras kembang ini bisa digambarkan beliau itu mendapatkan Mbak Aurel Mas Ahmed. Ya. Anaknya dari Anang Hermansyah dan anak dari Krisdayanti. Dia aras kembang dia, makanya dia aura dia tuh setiap ada fans dia yang seperti wanita gitu, makanya selalu bukan terkagum kenapa. Memang seperti ada rasa suka gitu dia. Iya, sebetulnya banyak orang suka ya sama Mas Atta ya. Kalau nggak suka pasti penontonnya YouTube-nya pasti nggak rame Mas Ahmed. Iya betul. Ya, jadi kita mohonlah untuk Mas Atta, wetonnya ini udah menceritakan begitu, dan kalau diterapkan juga dalam kehidupannya itu memang bagian seharusnya yang dimiliki sama Mas Atta karena sebagai public figure ya Mas Ahmed ya. Kasihan kita melihat apa yang Mas Atta ucapkan tempo hari. Karena yang melihat ini adalah kalangan anak-anak sampai dengan umur tua-tua ya Mas Ahmed ya. Betul, pasti. Semua kalangan. Semua kalangan itu melihat pemberitaan ini. Oke, jadi sesuaikanlah weton Anda sama sikap. Jangan seperti itu lagi. Oke, jadi untuk Mas Atta Halilintar, ini kita sudah jabarkan mengenai weton panjenengan ya yang luar biasa. Cuman di sini kita nggak setiap weton itu ada baik dan buruknya. Di sini kita nggak ceritakan yang buruknya. Ya, kita kasih yang baik-baik untuk Mas Atta supaya apa? Supaya jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan bisa merenungkan diri untuk merubah sikapnya. Iya. Oke, mungkin sampai sini saja Mas Ahmed. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.